Nusahil Ibad dari Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid darain. Masuk kepada maqalatu athaniyatu asrata. Wal maqalatu thaniyatu al-asrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr wa innaha bil muwazzabati 'alaiha ta'zumu fatasiru kabiratan wa aidan annaha 'ala 'azmi istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan wa la kabirata ma'al istighfar ay at-taubati bi syurutiha fa inna at-taubata tamhu atharal khati'ati wa in kanat kabiratan rahazal hadis ad-Dailami an Ibni Abbasin lakin bi taqdimil jumlatil akhirati anil ula. Rahul Ghadai fi musnadihi. Maqalah yang ke-12 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau memang dosa tersebut dilakukannya kontinu. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil tersebut dilakukan kontinu. Akhir zaman banyak dosa-dosa kecil kita anggap udah enggak dosa karena udah jadi kebiasaan kita. Padahal itu dosa. Sekarang bagaimana kita tahu itu dosa kecil atau dosa besar kalau nggak ngaji? Maka bahagia orang yang Allah tuntun hakinya ini ke majelis ilmu, kemudian Allah berikan ilmu, dan kemudian ilmu tersebut manfaat. Kita bisa tahu. Jadi jangan dianggap negesin muka orang, negesin wanita cantik yang bukan mahram, itu kita anggap kecil kalau itu kita lakukannya kontinu. Karena sekarang zaman medsos. Ya, mau yang dagang, mau yang bisnis. Fa innaha bil muwazabati 'alaiha ta'zumu fatasiru kabiratan. Karena dosa kecil pun kalau memang kontinu kita lakukan, dosa tersebut akan jadi besar, akan jadi banyak. Begitu juga annaha 'ala 'azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Dosa kecil kalau memang kita terus berencana untuk mengulang-ulang terus tanpa ada sebuah kesadaran dan penyesalan, itu akan jadi besar. Makanya di sebagian aulia-aulia Allah atau pada aulia-aulia Allah, dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semuanya besar. Jadi pandangan mereka ini bukan kepada satu dosa itu, tapi kepada siapa dia berdosa, kepada siapa dia maksiat. Maka dosa, kesalahan itu dianggap semuanya besar. Karena apa? Kita berbuat maksiatnya kepada yang maha besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Kata Imam Nawawi, karena niat maksiat itu sudah dianggap dosa, sudah dianggap maksiat. Wala kabirata ma'al istighfar. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Qadai fi Musnadi, enggak dianggap dosa besar kalau memang dosa tersebut langsung kita sesali, kita tinggalkan, berazam kuat untuk tidak balik kepada dosa tersebut,
maka dosa yang besar pun akan dianggap kecil. Jadi yang tidak berdosa, pengertiannya, jangan suka menganggap diri itu udah bersih dari sebuah kesalahan. Ingat Pak, kita ini adalah khotoun, makhluk yang suka bersalah. Ingetin itu. Jadi nggak ada yang terpelihara dari dosa, hanya Rasulullah. Titik. Sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya itu baina as-shawab wal khata'. Nah, dari pengertian ini bahwa manusia itu adalah tukang salah, artinya sekuat apapun kesadaran dia tidak bersalah, itu dianggap sudah bersalah. Apalagi memang dia ngerasa nggak bersalah. Saat dia menyangka dirinya, mengira dirinya udah bersih, nggak bersalah, itu sebuah kesalahan. Karena Rasulullah ngajarinnya itu agar apa? Agar kita ini selalu merasa bersalah. Agar perbaikan itu terus tercipta, istighfar itu tidak pernah berhenti, taubat kembali kepada Allah terus terdorong. Kenapa kita katakan seperti ini? Ya contoh dari Nabi kita. Nabi kita ini nggak pernah punya dosa, Pak. Makanya Nabi itu ma'sumun, terpelihara. Nabi nggak pernah punya kesalahan, apalagi kezaliman, apalagi dosa, enggak. Pakai fataban Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah taubat kepada Allah dalam sehari? Mi'ata marratin. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marratan. Rasulullah SAW itu taubat dalam sehari 100. Istighfar kepada Allah itu 70. Pengertian 70 atau 100 ini bukan bilangan. Bukan berarti Nabi itu istighfarnya cuma 100, bukan. Bukan berarti Nabi tobatnya itu hanya 70, bukan. Tapi hampir seluruh waktu di kesadaran Nabi itu tobat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Manusia bersih dari dosa tapi istighfar. Manusia bersih dari dosa tapi taubat. Maknanya apa? Maknanya Nabi sedang menetapkan satu ajaran, mencontohkan kepada umatnya untuk selalu memiliki sebuah kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang tidak akan pernah lepas dari kesalahan di hadapan Allah yang Maha Suci. Biar punya kesadaran itu. Kita sembahyang nih kan jamaah Isya. Kelar wiridan, zikir, istighfar, doa, pulanglah kita. Keluar masjid kaki kiri kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jalan pulang ke rumah kita pun nunduk aja kita, enggak ngeliat kemana-mana Pak Haji Aris. Pikiran kita konsen, kagak kali mikirin rumah orang gede amat ini ya. Dia beli pakai duit apa enggak? Dia bersihkan pikirannya. Dia jaga matanya, dia jaga hatinya, dia jaga pandangannya. Nyampe di rumah, anggaplah itu nggak ada dosa yang dilakukan. Anggaplah nggak ada dosa, tapi rasa bersalah terus tetap ada di dalam hati. Betul dia tidak melakukan dosa, tapi jangan pernah merasa dirinya itu suci dari sebuah kesalahan. Maka siapapun yang sudah merasa dirinya suci dan bersih dari kesalahan, itu sebuah kemaksiatan. Begitu Bang Apun. Jangan mentang-mentang udah ngadain maulid udah bersih. Gitu Bang Apun. Gue mau ngadain maulid nih, habis maulid dosa gue bersih. Kata siapa? Ya. Nah, itulah salah satu pengertian bahwa Rasulullah SAW taba ilallahi fil yaumi mi'ata marratin. Rasulullah tobat kepada Allah dalam sehari itu 100. Pengertiannya apa? Banyak. Atubu ilaihi. Itu satu dasarannya apa yang kita sampaikan. Yang kedua,
Dalam satu riwayat Nabi itu kalau habis takbiratul ihram, sebelum Nabi membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu akbar. Ada doa iftitah yang dicontohkan oleh Nabi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal baradi wat talad. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosa aku sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Bersihkan seluruh dosa-dosaku ya Allah sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Bersihkan, sirami ya Allah seluruh kesalahan dan dosa-dosa kami dengan air dan salju. Nabi Pak, Bu, nyaut dulu Bu kalau dipanggil. Iya, kalau ibu-ibu nggak nyaut saya nggak terusin ngajar nih Bu. Nabi Pak, Bu, dalam riwayat yang sahih, kalau habis takbiratul ihram sebelum ta'awuz, Nabi baca doa tadi nih, doa istiftah. Itu Nabi kalau lagi baca itu dadanya kayak air mendidih. Mananya apa? Nabi nangis sesegukan. Nabi nangis seseguk. Kenapa Rasulullah nangis? Kepengen Allah ampunin dosa Nabi. Kepengen dosa Nabi ini dijauhin sama Allah. Kepengen Nabi ini disuciin sama Allah. Padahal Nabi nggak punya salah. Makanya kalau nyontoh Nabi Pak, jangan nyontoh Turmuzi Abdul Jalil. Jangan nyontoh orang. Zaman sekarang kan banyak banget orang mengkultuskan dirinya atau mengkultuskan orang lain seakan-akan dia suci. Akhirnya kita apa? Karena sebagai pengikutnya yang mencontohnya ngerasa aman daripada murka Allah. Ngerasanya, gue mau kagak punya dosa lah, habis maulid masa punya dosa. Lah habis sedekah masa punya dosa. Ini nyontohnya orang. Lihat, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak punya dosa, masih tetap sadar kalau Rasulullah punya dosa. Jadi kesadaran ini Pak, yang harus ada di hati kita. Jangan romannya kita udah ngerasa bener. Itu ujian Pak buat amal kita. Bangun jam 2:30, sembahyanglah 2 rakaat, tutup 1 rakaat. Habis itu dia baca Quran, habis itu dia istighfar nangis. Dikasih lega sama Allah, alhamdulillah. Tapi ingat, kalau di sini kita nggak pinter-pinter, nggak jeli-jeli bagaimana setan bermain, kena kita Pak. Di subuh udah habis amal malam kita. Hilangnya dengan apa? Ujub. Hilangnya dengan apa? Merasa kalau saya udah bersih dan suci. Nggak ada yang bersih seperti saya pada malam ini. Hancur Pak malam itu juga. 1 jam, 2 jam yang kita gunakan buat qiyamul lail dengan sholat, baca dan yang lainnya dihapus semua. Karena Nabi ngajarinnya nggak begitu. Nabi ngajarinnya apa? Sesempurna apapun amal yang kau lakukan, kemudian kau berdoa kepada Allah agar diterima. Setelah Allah berikan ketenangan, tetap kesadaran itu harus besar di hati kita. Agar apa? Agar enggak pernah kita sombong, agar kita enggak pernah ujub, agar kita enggak pernah merasa diri kita suci. Karena yang maha suci hanya Allah. Itulah ajaran Sayyidina Muhammad. Lah orang zaman sekarang apa banyak banget aman. Saya aja contohnya kalau udah habis baca Quran 2 juz 3 juz, loh udah kagak ada yang Lendiri-diri di kamar, pundak pakai diangkat. Lah ngapa memang? Ya kagak ada orang yang sanggup baca Quran 2 juz maleman. Astagfirullahal. Paham kira-kira? Makanya
Itu kan ada pepatah yang sering kita sampaikan, padi makin berisi makin apa? Mengapung, makin apa? Nunduk kan? Iya, maksudnya begitu, Pak. Makin berkualitas orang di hadapan Allah. Ingetin, di hadapan Allah dia makin nunduk, makin tawaduk, makin rendah diri, makin hina dia di hadapan Allah. Oh. At-taubati bisyurutiha, taubat dengan syarat-syaratnya. Apa memang syarat taubat? Yaqulu al-Imam An-Nawawi Ad-Damashqi rahimahullahu taala dalam permulaan bab taubat dalam salah satu susunan kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata al-Imam An-Nawawi? Fa inna syurut at-taubati thalathatun. Syarat taubat itu ada 3. Al-qal'u 'anil ma'siyah, tinggalin itu maksiat. Wa an tandam 'ala fi'liha, nyesel kalau kita udah ngelakuin maksiat. Yang ketiga, wa an ta'zima la an ta'uda 'alaih. Yang ketiga, berazam kuat untuk tidak balik kepada maksiat tersebut. Ini syarat taubatan nasuha. Nah, maka kalau model-model kayak kita, nih khususnya yang muda-muda, kita lagi nggak ngomongin Pak Haji Muzaki, mamang-mamang, bapak-bapak yang udah pada tua, ini ngomongin yang 50 umurnya ke bawah nih. Kalau yang udah 60, saya lihat-lihat udah mantap soalnya. Kalau yang udah 60 gitu. Pak Muzaki udah mantap belum kira-kira? Pak Muzaki udah 70 berapa sih? 73. Saya udah 70. Taubatan nasuha itu wajib tiap hari buat kita. Dosa besar apa yang kita nggak lakukan dalam sehari? Ayo. Dosa besar apa ibu-ibu, bapak-bapak yang kita nggak lakukan dalam sehari? Loh, saya kagak ngelakuin zina, Ustaz. Iya benar. Saya nggak judi, iya benar. Saya nggak nyolong, iya benar. Saya nggak makan harta anak yatim, iya benar. Ngomongin orang? Woi, dengki sama orang? Kita memang kudu wajib taubatan nasuha tiap hari. Sekaligus dibarengin minta, ya Allah jauhin kami dari maksiat ya Allah. Palingkan aku dari maksiat kepada amal soleh ya Allah. Itu syarat taubat. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ati. Karena yang namanya taubat itu akan menghapus seluruh bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan, walaupun dosa tersebut besar. Jadi intinya jangan pernah berputus asa dari satu dosa besar yang kita lakukan. Ingetin, itu aja. Jangan nganggap remeh, jangan nganggap ringan dosa kecil. Jangan putus asa dari dosa besar. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala lewat Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan agar kita selalu sadar. Selalu sadar, ya, selalu introspeksi, agar selalu merasa bahwa dosa kita banyak dan terus istighfar dan taubat. Andai satu ketika kaki ini harus tergelincir dalam lembah dosa yang besar, ingat, jangan pernah putus asa. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Jangan pernah putus asa. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Sebesar apapun dosa kita, tetap ada jaminan dari Allah, Allah akan mengampuni. Dalam satu hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kau datang kepada aku
Balagatni dunubuka ananas sama. Dosa kamu ini sampai ke ujung langit, gedenya, besarnya. Kemudian kamu datang kepada aku, kata Allah, summa astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepada aku, faghfiru laka, aku akan ampuni, fala ubali, dan aku akan tidak peduli. Ya. Jadi ayat ini, keterangan ini pun harus kita pahami. Jadi saat memang satu ketetapan itu jatuh kepada kita, harus ada pelanggaran dosa besar yang kita lakukan. Ingat, jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosa kita, kalau memang tulus kita berangkat ke Allah, minta ampun, diampuni sama Allah. Ini ilmu. Ini harus kita pahamin, kita jadikan prinsip. Kenapa? Kalau kita nggak paham ini, setan itu gampang banget mainin kita. Giliran kita habis ibadah, lagi taat-taatnya, lagi semangat-semangatnya, digodain terus lewat nafsu dalam diri kita. Udah, lu jadi orang jangan bersih-bersih banget. Sekali-kali mah nggak apa-apa. Tuh Bang Apun, suka begitu nggak Bang Apun? Iya Bang Apun, dia kan. Kita kan 11-12. Kan gitu. Akhirnya tergelincirlah kita dalam maksiat. Pas sudah maksiat, nafsu kita ini kan mulai dimainin sama setan. Apa kata setan bisikin? Model kayak lu mah gak bakal diampuni. Ini untuk dosa kecil. Apalagi kalau kita ngelakuin dosa besar. Kayak zina misalnya. Nauzubillahi min dzalik. Atau belajar-belajar buka MBG. Apa MBG lagi? Bukan, maksudnya belajar-belajar korupsi gitu kan. 100 juta, 200 juta gitu. Dosa besar makan duit orang. Jangankan pakai 200 juta. Saat kita udah tergelincir dalam satu dosa, itu setan bisikin ke nafsu kita. Apa? Lu mau udah gak bakal diampuni. Kalau kita nggak paham nih ilmu, saat itu juga kita akan putus asa. Gue udah kagak diampunin, ngapain lagi? Lanjutin aja udah. Nah, tapi kalau kita paham ilmu enggak. Jangankan tibang MBG, kan gitu kasarnya. Jangankan tibang seini dua ini, segunung selangit dosa kita penuh semuanya sama kesalahan kita. Kalau kita datang tulus sama Allah, ingin minta ampun, ingin bertobat sama Allah, la ghafarallahu lahu, Allah akan ampunin dia dan Allah tidak akan pernah peduli. Inilah Allah kita, Ghafurur Rahim. Jadi ayat-ayat Allah, Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu bukan hanya sekedar janji-janji belaka, bukan. Real itu kita. Real itu nyata. Apapun kesalahan yang kita lakukan. Ngelawan banget sama laki. Loh, jawabnya kayak marah-marah. Lawan banget sama laki. Akhirnya pas ngaji malam minggu ini sadar, ya Allah, iya ya, dosa saya ngelawan sama laki. Dosa saya membantah sama laki. Dosa. Akhirnya tobat. Ingat, taubat ibu diterima oleh Allah. Cuman karena dosa ini terkait sama kezaliman yang ibu lakukan sama suami, sama makhluk, maka syaratnya ditambahkan 4. 3 tadi, yang keempat, minta ridholah kepada suami. Jadi caranya bagaimana, Bu? Nyesal ibu. Tinggalin tuh kesalahan dan kezaliman yang ibu pernah lakukan kepada suami. Yang ketiga, berazamlah kuat untuk tidak kembali kepada kesalahan tersebut. Tambahin yang keempat, syaratnya minta ridho kepada suami. Suami pulang dari musola, langsung saja kita duduk di depan pintu. Dia ngomong sendiri itu. Bang, Pak, kalau ibu-ibu manggilnya sama suami apa? Beb. Nah, udah nenek-nenek masih beb aja. Pak, maafin saya, ridhoin saya. Baru tobat tersebut diterima. Gitu. Makanya kalau dosa-dosa yang terkait sama makhluk, kayak korupsi, lewat MBG,
Misalkan korupsi lewat tender, korupsi lewat jabatan, korupsi lewat anggaran, korupsi lewat apaan aja yang sekiranya yang kita makan, yang masuk, yang kita ambil, yang kita tabungin itu hak orang. Itu tobatnya nggak cukup dengan 3 syarat. Nggak cukup dia tinggalkan kemaksiatan tersebut dia lakukan, tidak cukup ya dia berazam untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut, harus ditambahkan satu, balikin semuanya apa yang pernah kamu makan, balikin semuanya apa yang pernah kamu ambil dari orang yang terkait. Hati-hati kalau jadi presiden, Pak. 1 perak saja duit kita masuk ke perutnya, tobatnya harus balikin semuanya ke kita. Kecuali kita redo. Kalau jamaah rahmatul ummah pastinya redo. Kalau tibang 1000. Kalau tibang 1000. 100.000 masih redo. Kalau jamaah rahmatul ummah mah ahli surga insyaallah. Redo aja dah mau pemimpin, lu mau zalim bagaimana juga. Harapannya apa? Biar semua jadi pahala di akhirat. Amin. Tapi kalau yang lain bisa redo kayak kita enggak? Lah belum tentu. Kalau yang ngerti agama, iya dia akan redo. Lah saya kagak redo juga kagak balik duit saya. Kita kagak redo, kita maki-maki, balik nggak itu duit? Enggak. Maka kalau orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan berpikir, ya enggak, saya marah-marah juga kagak balik. Mendingan saya ikhlasin biar jadi pahala di akhirat. Anggaplah pemimpin itu akan dapat maaf dari kita. Tapi dari yang lain, berapa jiwa yang didustakan, berapa jiwa yang diculasin, berapa jiwa yang dizalimi. Atau bapak-bapak kalau punya dosa sama bini, tidak cukup kepada 3 syarat, tambahin 1. Apa dosa kezaliman yang bapak-bapak lakukan kepada istri? Bohong, pelit, minta maaf. Bulan depan lu jangan pelit lagi sama bini. Tuh, bener nggak Bu? Ya, pelit sih. Saya belain Bu, tenang aja. Jangan. Bilang tanya, Pak punya duit nggak? Enggak. Pak punya duit nggak? Enggak. Bohong lu, zalim lah. Dan ini anak-anak giliran bayarin, udah nggak punya duit, ya Allah. Iya, joran mau beli melulu. Itu namanya kalau yang kayak begitu nggak bisa, tobat doang kok sama Allah. Harus tambahin, minta maaf. Pernah ngambil diam-diam mas kawin istri? Pernah ngambil diam-diam uang halal nggak? Haram. Lah kalau bini ngambil diam-diam duit laki, insya Allah halal. Insya Allah halal. Tapi kalau laki ngambil duit bini, itu haram. Tanpa ridho benar-benar dari hati ibu-ibu. Anggaplah ini terjadi pada bapak-bapak. Karena bapak-bapak kerjanya rada males. Males. Ambeknya banyak, maunya banyak. Pengennya kelihatan punya sementara kemampuannya bini mah emang orang istri-istri soleha ngumpulin duit dikit-dikit mau zakir. Ngumpulin tuh duit. Colong cepet, colong gocap. Haram. Tobatnya bagaimana? Minta ampun. Waktu yang malam Jumat, mama ribut, duit hilang sampai bikin status. Itu bukan tuyul, itu bapak yang ngambil. Nih gantinya. Udah alhamdulillah aja. Ya rupanya begitu kali ya. Ini mah cepet. Ini 500 buat hadiah mama tobat saya. Itu begitu. Sama anak sama. Sama bapak sama. Lah ya sama Pak. Rasulullah SAW itu setiap saat Pak. Mana sih istri yang kagak redo sama Nabi? Sama Rasul?
Kan gitu. Cuman Rasulullah tuh ngajarin sama kita. Setiap kali Rasulullah itu minta maaf, istriku, inilah kemampuan aku, inilah yang aku bisa bagi, ya enggak, kepada engkau, tolong ridhokan aku. Ayo coba Pak. Sekelas Sayyidina Muhammad Pak. Semua istrinya yang dibenerin di dunia sampai nanti istrinya di akhirat, itu semuanya yang sudah kelas-kelasnya bakalan dunia dan akhirat jadi istri Rasul. Tetap Rasulullah mengajarin kita sama bini. Pernah nggak kita begitu sama bini? Apalagi laki yang banyak duit, bini kagak punya duit. Ya, tuh bini kayak sampah dikejar. Udah jangan banyak aturan lu, duit-duit gua. Jangan begitu Pak. Makanya kalau punya duit bagi gaji, kasih bin. Pernah nggak Bu? Iya katanya. Gitu. Maknanya apa Pak? Maknanya jangan sampai ada kezaliman yang kita lakuin. Makanya kan kenapa Rasulullah contohkan ini ada, tapi jarang kalau bini itu zalim sama laki. Apa yang dizalimin ayo? Kalau laki mau banyak banget Pak zalimnya, bohong. Pernah nggak bohong sama bini? Saya nanya nih sama Mang Ali. Mang Ali pernah bohong sama bini? Jangan nanya saya ya. Saya nanya bapak-bapak jangan balik nanya saya. Saya nggak terima pertanyaan itu. Karena pasti saya akan jawab, iya saya banyak bohong. Mudah-mudahan Allah maafin istri-istri kita, Allah maafin diri kita. Mudah-mudahan ya Allah yang saya sampaikan manfaat. Izin tidak ada tanya jawab karena saya insya Allah akan langsung berangkat ke Kampung Tengah Mas. Kampung Nangka, Kona Bekasi, mana tahu ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.